Ada yang dari sini? Silahkan, Ibu yang di tengah. Oh, ada dua. Siap. Ada dua, Pak Chandra ya, dari Baik, izin Bapak. hadir Siap. offline. Iya. Silakan. Baik, tes, tes. Terdengar ya, Pak? Ya, terdengar, Bu. Baik, perkenalkan Pak, saya Diana dari Wika Beton. Ingin bertanya Pak terkait struktur slab on pile itu sendiri. Kalau dari pemaparan tadi, mungkin gaya lateral mayoritas ditahan oleh spoon pile-nya itu sendiri ya Pak ya. Iya. Sebenarnya ini agak out of topic lagi. Apakah upper structure dari slab on pile ini ada menerima gaya lateral juga Pak? Mungkin itu saja Pak pertanyaan. Langsung yang kedua atau dijawab dulu Pak Chandra? Ya, Langsung ya, siap langsung, speak Pak. Pak. Silakan. Permisi, Ibu Diana mungkin bisa diterangkan sedikit ya, kira-kira beban lateral lagi dari apa ya? Kalau ini pengalaman kami sih, apabila dia posisinya di daerah abutment seperti itu dan di situ ada dorongan dari tanah, nah bisa jadi belum terjadi gempa, feel-nya bisa jadi akibat dari dorongan tanah, Bu. Apabila posisinya adalah ada tekanan tanah, ya, seperti itu. Nah, kebetulan di dalam Ya, case ini kita concernnya di gempa ya, dan di situ potensinya terjadi di yang freestanding seperti itu. iya Pak, mungkin lebih ke precast slab on pile-nya sih Pak, precast slab-nya. Berarti kalau misalnya yang saya tangkap untuk gaya lateral akibat gempa itu sendiri memang sudah diakomodir oleh spoon pile semua ya Pak. Jadi precast slab-nya itu kalaupun ternyata slab on pile pakai precast itu tidak menerima gaya lateral akibat gempa sama sekali. Apakah Ya, seperti itu Pak? baik. Terima kasih Bu Diana. Jadi mungkin saya perlu declare di sini, kebetulan sesinya terbatas sehingga kita concernnya adalah pada kinerja tiang pancangnya ya Bu Diana. Nah, namun kalau kita lihat pada bidang momen yang terjadi tadi, misalnya pada portal yang arah melintang ya, di situ head juga menerima momen dan juga aksial Bu. Jadi untuk desain perlu mempertimbangkan akibat gempa tersebut. Nah, kemudian dalam alah longitudinal juga sebenarnya ya terjadi apa namanya momen dan juga aksial pada slab kita seperti itu, sehingga itu juga kita kontrol kapasitas penulangan, kapasitas penampangnya sesuai dengan gaya yang terjadi. Nah, jadi terima kasih Bu Diana. Saya declare sekali lagi bahwasanya kebetulan kita concern di sini pada tiang pancangnya begitu. Namun sesuai dengan hasil analisa struktur, tentunya di situ ada beban baik itu aksial maupun momen ataupun geser yang terjadi pada slab dan juga pada head, dan itu tetap harus didesain Bu, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Diana, kayaknya perlu dua SKSL lagi ya. Siap, Pak. Siap, Oke, Pak. tanya yang kedua. Ya, makasih Pak Chandra. Nama saya Hari Pak dari Wika Beton. Izin bertanya Pak, kalau tadi kan Bapak konsepnya tiang yang cukup tinggi ya Pak, sekitar 7 meter. Kenapa pilihannya nggak dipakai seperti yang tadi dipaparkan Pak Gambiro, salah satunya menggunakan butter pile gitu. Mungkin apakah ada keuntungannya menggunakan tiang vertikal dibanding dengan tiang butter pile, sehingga dari sisi aspek struktur terhadap gempanya pun lebih mudah mendetailkannya gitu Pak. Itu aja mungkin Pak Chandra. Ya, baik. Terima kasih Pak Hari. Ya, apabila kita menyimak yang dipaparkan oleh Pak Probo tadi pagi, bahwasanya di dalam beberapa standar Pak Hari, baik itu seingat saya standar yang dari internasional, ada beberapa apa namanya batasan ya apabila kita menggunakan better pile atau tiang miring gitu ya Pak Hari. Jadi apabila kita dihadapkan pada kebutuhan struktur yang bisa sway atau bergoyang, misalnya pada slab on pile ini, mohon koreksi nanti apabila pernyataan saya ini salah, bahwasanya penggunaan better pile untuk struktur tersebut adalah apa namanya prohibited. Mungkin bisa di cross check di standar standar tersebut.
Karena apabila kita menggunakan R sama dengan 3 dan di situ kita ingin mendisipasi energi dalam bentuk sway dan kita memberikan tiang pancang miring yang notabene adalah memberikan gaya tekan, ya, gaya tahan berupa aksial gitu Pak. Nah, nanti potensi fail-nya di daerah connection itu adalah cukup ekstrim seperti itu di daerah tersebut. Nah, sehingga ada pembatasan. Nah, sehingga kebetulan di sini kita purpose-nya adalah ductile design dan kita menghendaki terjadinya movement daripada struktur akibat dari beban gempa. Nah, sehingga penggunaan better pel seingat saya Pak, setahu saya di situ tidak diizinkan Pak, kebetulan di desain yang menggunakan apa namanya ductile design seperti ini Pak Hari. Begitu Pak Hari. Monggo mungkin ada respon dari Bapak Ibu. Masih Pak Hari, masih ada tanggapan? Baik, makasih kesempatannya satu kali lagi Pak Cintat. Ya. Mungkin yang kedua Pak, tadi kan konsepnya bahwa dengan adanya gempa terjadi kerusakan, kemudian kita dapat memperbaiki di area sendi plastis yang terjadi. Nah, mungkin permasalahannya tentunya tidak mudah memperbaiki sebuah tiang pancang yang dalam hal ini konteksnya pre-stress ya Pak ya. Iya. Kali mungkin dengan perkuatan struktur yang mungkin sangat memakan biaya besar juga gitu Pak. Berbeda mungkin kalau misalnya kalau di kolom bangunan ya. Kira-kira konsep perbaikan di strukturnya ini seperti apa Pak kalau pun terjadi sendi plastis saat gempa terjadi? Iya. Permisi Pak Hari, jadi mungkin kita bisa bahas di aspek retrofitting begitu ya. Di aspek retrofitting ya. Memang mungkin dari slide Pak Gambiro kalau nggak salah tadi pagi ya ada beberapa apa namanya failure di lapangan ya, misalnya yang lagi tren kan aspek korosi ya Pak Hari ya. Jadi kita mungkin kalau gempa belum melihat ya seperti itu retrofitting akibat daripada seismik. Namun yang sering berjalan adalah akibat daripada corrosion Pak Hari. Jadi apa namanya sudah mulai terkelupas betonnya, yaitu kan merupakan salah satu deterioration yang terjadi pada tiang pancang seperti itu. Dan mungkin sekedar sharing Pak, yang kami tahu begitu adalah banyak perbaikan yang dilakukan dengan mengupas beton yang defect, kemudian mereka memberikan apa namanya cover untuk protection, baik itu yang rubber base maupun yang metal base seperti itu. Nah, kemudian dia melakukan ya pembetonan ulang Pak, baik itu dengan grouting material ataupun dengan material-material yang lain seperti itu Pak, sehingga posisi atau kondisi daripada tiang pancang kembali seperti semula dan bisa beroperasi seperti itu Pak Hari. Jadi yang memang kita apa namanya kejar adalah boleh plastis namun tetap bisa diperbaiki seperti itu, tidak totally collapse. Mungkin begitu Pak. Mungkin kita bisa buat sesi untuk retrofitting apa tiang pancang Pak, mungkin gitu. Baik Pak Chandra, kita tampung ya Pak Dudung ya. Pak Dudung ada? Oke. Kita tampung Pak. Halo. Terima kasih Pak Chandra, kita tampung tawarannya mungkin. Ya. Mungkin kita beri kesempatan dari online pertanyaan. Selamat sore Pak, izin bertanya. Sore, silahkan Bapak sebutkan nama dari mana. Nama saya Toto Pak dari Wika. Ingin bertanya, saya ingin bertanya tentang pemodelan tiang pancangnya Pak Chandra. Iya Pak. Ini kan diasumsikan dengan menggunakan gas ya, baik lateral maupun vertikal ya Pak. Iya Pak. Ini pertanyaan saya, kalau misalnya tiang pancangnya mengalami gaya lateral dan berdeformasi gitu Pak, itu asumsi yang digunakan apakah pada sisi yang mengalami tarik saat berdeflasi lentur itu apakah masih dianggap tanah springnya masih bekerja, mengingat kan itu ada kemungkinan dia tidak menempel lagi dengan tiang pancang tersebut Pak, atau mungkin ada modifikasi faktor terhadap konstanta springnya Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Toto. Jadi mohon izin menyampaikan Bapak Ibu. Jadi untuk spring di sini adalah kita menggunakan elastic spring Pak, baik arah X maupun arah Y seperti itu ya, dengan PY apa namanya spring konstan seperti itu Pak. Dan di sini apabila
terjadi deformasi, maka asumsinya adalah springnya masih elastis Pak Toto, seperti itu dengan nilai-nilai tersebut ya, tanpa ada modifikasi seperti itu untuk ininya apa namanya korsata springnya, sehingga misalnya tadi di kedalaman 1 meter ya terjadi deformasi seperti itu penjepitan ya, otomatis springnya menyesuaikan Pak untuk tahanannya seperti itu. Mungkin ada koreksi dari Pak Toto atau ada pengalaman seperti itu, monggo bisa di-sharing ke kita semua. Oh enggak Pak, saya ingin bertanya Pak, karena mungkin saya baru pemula nih kalau misalnya dapat tugas apa merencanakan laterally loaded file, jadi saya bisa ada ininya Pak, ada referensinya Pak gitu Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, baik Pak Toto. Jadi untuk apa namanya spring modeling mungkin ada software juga Pak yang bisa dipakai, misalnya L-File dengan memasukkan spek tanah yang ada, maka kita sudah diberi Pak untuk state spring koefisiennya berapa. Seperti itu Pak Toto. Atau pakai referensi yang ada sesuai dengan spek tanah yang kita rencanakan, apakah dia masuk dalam kategori clay ataupun apa namanya lanau. Nah, nanti bisa ada Pak nominal pendekatannya untuk spring koefisiennya, spring konstantanya. Begitu Pak Toto. Baik, terima kasih Pak Chandra. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Totok. Masih dari online, silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan yang online. Tadi ada yang tertulis ya, sepertinya ya. Cuma saya gak kebaca. Sebentar Pak, sebentar. Ada yang tertulis tadi, boleh ditampilin sedikit? Kenapa? Oh, dari yang Pak Toto tadi sudah dijawab. Oke, Pak Chandra, ini dari offline ada satu Pak. Bisa ya Pak ya? Ya, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan nama saya Rewin Alif Pak dari PT Adimik BCI. Izin bertanya Pak Chandra, mengenai spoon pile tadi yang dibuat struktur slab on pile, pasti kan di lapangan akan ditemui permasalahan seperti ketika dipancang, terkadang spoon pile-nya ada yang menabrak atau bertepatan dengan lensa tanah yang menyebabkan nanti di permukaan spoon pile tersebut harus dipotong. Nah, pertanyaan saya, apakah hal itu nanti akan berpengaruh terhadap kapasitas dari spoon pile tersebut, Pak, ketika sudah dibebani oleh beban layan? Terima kasih, Pak. Ya, permisi, bisa langsung dijawab nggih, Bapak Ibu? Ya, Pak. Baik. Ya, permisi, mungkin satu hal lagi yang perlu saya sampaikan ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat pada bidang momen tadi, itu di sekitar 10 meter awal itu kan momennya cukup besar Bapak Ibu. Jadi itu yang bisa menggunakan segmen khusus ya, atau special segmen. Nah, kemudian sudah masuk ke bawah itu momennya sudah kecil ya, sehingga kita bisa menggunakan segmen yang standar ada seperti itu. Itu pertama yang saya perlu declare. Terus yang kedua, ini mumpung masih terkait dengan pemancangan Bapak Ibu. Kita tahu bahwasannya kedalaman pemancangan memang bisa direncanakan ya, memang bisa direncanakan dengan berdasarkan soil properties yang ada, sehingga kita bisa menanam sampai kedalaman tertentu dengan menggunakan tiang ordinary. Nah, kemudian setelah itu kita sambung pakai segmen khusus, kemudian baru kita pukul selanjutnya. Nah, tantangannya adalah apabila ini ternyata segmen khususnya belum masuk tapi sudah final set ya, mungkin seperti itu. Nah, itu tantangannya ya. Mungkin apabila boleh bercerita di tahun 2015 atau 16-an, teman-teman dari industri pracetak sudah banyak menggunakan inner boring kalau tidak salah ya Bapak Ibu. Jadi memang konsep ductile design ya, ductile segment dan ordinary segment ini memang cocok apabila kita menggunakan metode yang pemancangan yang inner boring itu, sehingga bisa cocok untuk mengatur segmen yang masuk seperti itu. Nah, mungkin kita masuk ke pertanyaannya Mas Rewin ya, Mas Rewin.
Mas Rewin Iya, ini Pak. terkait dengan lensa, Mas ya. Mungkin ini sebenarnya apa namanya bidangnya teman-teman geotek ya, Mas ya. Jadi eh, sejauh ini yang saya tahu apabila kita sudah confirm bahwasanya di situ ada lensa dan secara aspek daya dukung memang harus ditembuskan. Nah, ini yang menjadi tantangan ya. Karena kalau kita sudah tahu itu lensa dan potensinya ini ya mungkin aspek geoteknis yang bisa menjelaskan Mas, apakah kita perlu nambah tiang atau kalau dipukul kan bisa jadi udah nggak kuat Mas seperti itu. Gitu ya, sehingga itu kalau aspek daya dukung mungkin bisa dikonsultasikan ke yang pihak geotek ya mungkin ya yang ahli di bidang geotek ya apakah kita perlu apa namanya ditembus kalaupun nggak kuat ya nanti risikonya pancangnya yang nggak kuat Mas seperti itu atau mungkin dari Bapak Ibu hadirin yang ahli di geotek bisa memberikan tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Chandra. Terjawab Pak Irwan ya. Oke. Tapi yang jelas bisa dihitung lah ya. Solusinya ya. Oke. Baik, mungkin satu kesempatan lagi kali ya sebelum kita close atau masih bisa jam berapa Ibu? Masih ada 10 menit lagi, Pak. 10 menit lagi. Oke. Dari belum oke supaya agak balance mungkin dari online ada lagi? Izin Pak, Assalamualaikum. Oke, silakan. Dari Andi Irwanto di Jambi, Andi Irwanto. Izin Pak bertanya Irwanto. Pak Pak Andi Irwanto, Irwanto. silakan. Izin bertanya kepada Pak Chandra, masalah freestanding itu misalnya di PL on slab itu ketingginya 7 meter lebih. Katakanlah kalau shelter tadi 7 meteran. Nah, kalau beton isiannya itu pertanyaan pertama, beton isiannya itu cocoknya itu apakah beton NS atau SCC atau beton biasa pertama. Kedua, isiannya itu kalau didesain itu paling cocok itu apakah PHT-nya itu apakah 2,5 meter apa full dari muka tanah. Demikian Pak, makasih. Ya, izin Pak langsung dijawab nih. Monggo, Ya, Pak. terkait dengan freestanding di lapangan ya Pak Andi ya Pak Andi Komisi. Ya. Jadi pertama memang di sini balik lagi seperti yang disinggung Pak Probo, Pak Gambiro tadi bahwasanya di sini yang menentukan desainer Pak bahwasanya kita perlu mengamankan sendi plastis ini sampai di kedalaman berapa. Nah, misalnya kalau di contoh yang saya tunjukkan tadi di freestanding 7 meter kebetulan dengan soil properties yang seperti itu potensi plastifikasi terjadi di apa namanya di tepat di bawah pile dan juga sekian meter di bawah tanah, Pak. Nah, memang data numeriknya menunjukkan seperti itu dan apabila di bawah tanah tadi ternyata nilai momennya tidak terlampau besar, Pak. Maka yang perlu kita amankan adalah yang potensi terjadi plastifikasi, yaitu tepat di bawah apa namanya pile tadi. Dan untuk panjangnya apa namanya PHT, nah ini bisa disesuaikan Pak. Standar kan juga sudah memberikan apa namanya acuan bahwasanya apabila kita punya daerah plastik hinge di situ, maka longitudinal reinforcement perlu kita salurkan berapa meter ke bawah. Kan ada Pak panjang penyaluran dan sebagainya. Dan itu biasanya menentukan apa namanya panjang daripada sendi plastis. Dan biasanya Pak sejauh referensi yang kita baca ataupun pengujian yang kita lakukan, biasanya failure-nya adalah di sekitar panjang 2 kali diameter tiang Pak. Jadi kalau kita pakai diameter 600 tadi, mungkin sendi plastisnya panjangnya adalah sekitar 1,2 meter. Nah, ditambah dengan panjang penyaluran, misalnya kita pakai diameter tulangan sebesar D25 misalnya ya, itu katakan 40D misalnya, ya sekitar 1 meter. Sehingga 2,5 meter Pak Andi mungkin kalau di bawah pelket. Nah, namun apabila terjadi plastifikasi di bawah tanah, nah ini tantangannya Bapak Ibu. Jadi kita perlu memberikan extension tulangan sampai ke bawah sana untuk sebagai PHT dan pengecorannya seperti itu. Begitu untuk panjangnya. Nah, kemudian untuk mutu betonnya Pak, ini yang menjadi tantangan di lapangan Pak. Bahwasanya kalau kita pengennya mutu tinggi agak berat Pak. Jadi yang potensi bisa dikerjakan dengan quality control yang bagus di lapangan. Misalnya FC30 ataupun FC35 ya untuk standar cast in situ. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah misalnya kita di
kondisi tadi perlu mengecor hingga kedalaman 8 meter. Nah, maka secara metode konstruksi kita bisa menggunakan acuan bagaimana tinggi jatuh maksimum daripada pengecoran, sehingga mutu daripada beton pengisi tersebut bisa optimum ya sepanjang daerah PHT. Begitu Pak Andi untuk di mana perlu kita amankan sendi plastis dan bagaimana metode pengecorannya. Monggo Pak, mungkin ada koreksi. Saya sedikit aja Pak, koreksi Pak. Saya tuh di pile on slab itu pernah ngerjakan itu kok desainernya itu lain-lain Pak. Padahal tipikalnya itu hampir semua. Maksud saya isiannya itu kadang ada yang desainernya pakai beton SCC untuk isian tiang panjang. Ada yang beton NS, ada yang pakai beton biasa. Nah itu di mana letak bedanya Pak? Ya, baik Gitu, Pak Pak. Andi. Jadi begini Bapak Ibu, seperti riset yang tadi pagi ditunjukkan oleh Pak Probo bahwasanya sebenarnya secara kapasitas lentur ini yang bekerja keras adalah extreme fiber Pak Andi. Jadi dindingnya itu ya, dinding luarnya itu kan kita udah pakai mutu 52 MPa ya. 52 MPa. Dan yang dalam untuk inti itu adalah sebenarnya hanya menjaga explosion ke arah dalam, Pak. Nah, dulu kita usulkan adalah pokoknya di lapangan mudah diterapkan ya, misalnya di mutu standar untuk case in situ. Nah, mungkin Pak Andi untuk dari para desainer kan punya pertimbangan-pertimbangan khusus, Pak. Misalnya ini beliau mengkhawatirkan bahwasannya pemadatan sulit Pak di bagian bawah itu sehingga ada yang mensyaratkan pakai SCC itu Pak Andi. Nah, namun apabila kita punya keyakinan bahwasanya metode pemadatan kita cukup efektif dengan kedalaman tertentu, kita menggunakan beton normal sebenarnya nggak apa-apa Pak. Karena yang sebenarnya menjadi constraint atau menjadi tujuan kita adalah kita bisa membuat beton pengisi dengan FC tertentu. Gitu Pak Andi. Jadi untuk metode pelaksanaan mungkin tergantung pada jaminan kualitas yang kita bisa berikan seperti itu. Ya mungkin kalau kita riset kan dibuatkan di pabrik Pak ya, dan quality controlnya mudah gitu ya, sehingga kita ngecor 4 meter pun tidak masalah Pak, kita pakai beton normal waktu itu seperti itu. Tapi kalau di lapangan dirasa perlu sampai SCC karena dikhawatirkan tidak bisa compact seperti itu betonnya, ya bisa jadi Pak hal itu kita balikan Pak ke desainer seperti itu. Pak Andi dari kontraktor ya mungkin bisa di trial Pak mock up, kita propose dengan menggunakan beton normal biasa sudah bisa madet untuk kepanjang tiang tertentu ya, mungkin seperti itu Pak, tidak ada salahnya sebelum kita ngecor 1000 tiang kita awali dengan mock up 1 tiang dulu Pak, untuk menjamin bahwasanya kualitasnya bagus gitu Pak Andi. Baik Pak, jelas Pak. Makasih Pak Chandra. Semoga sehat. Terima kasih Pak Andi, pertanyaannya cukup mendalam ya pertanyaannya. Mungkin satu lagi ya dari online, silakan kalau masih ada. Sebelum kita akhiri sesi hari ini, silakan, mumpung bisa ketemu Pak Chandra. Saya undang dari online satu lagi untuk menutup pertanyaan terakhir. Masih ada? Ada dari sini? Dari floor? Tidak ada? Oke. Pak Chandra, sepertinya kita mesti akhirin. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Chandra untuk paparan yang menarik sore hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih Bapak Dr. Chandra Irawan STMT. Boleh saya minta tepuk tangannya lagi untuk Bapak Chandra? Bapak, sebenarnya kami ada cindera mata untuk Bapak. Nanti panitia akan segera langsung mengirimkannya ya ke kediaman Bapak. Punten Bapak posisi di mana Pak? Surabaya. Surabaya Pak. Ya Surabaya Bu. Ya. Kapan-kapan kita nyusul ke sana ya Pak. Ya. Saya di ITS Bu. Saya di labnya Pak Probo. Oh begitu Pak. Baik, salam-salam buat semua yang di sana ya Pak ya. Terima kasih Bu. Baik.
Untuk hari ini mari kita cukupkan pada 2 sesi atau kurang lebih 6 materi yang sudah kita ikuti, dan besok kita lanjutkan sesi selanjutnya yang tidak kalah luar biasa. Alhamdulillah telah banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih banyak kepada para narasumber dan moderator. Boleh saya tepuk tangan yang meriah untuk kita semua dan para peserta yang offline di sini dan online. Baik, tentu saja para pembelajar tidak akan pernah puas untuk menimba ilmu. Ia memiliki jiwa yang haus akan ilmu pengetahuan dan ia akan terus belajar hari ini dan esok hari. Jadi pastikan besok kita berjumpa lagi di jam 9.30 di tempat yang sama untuk melanjutkan pembelajaran kita bersama para narasumber yang luar biasa. Semoga besok kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dan dengan hati yang bahagia. Izin saya mau menyampaikan pantun untuk penutup. Iya, baru mau saya tanya. Oh gitu Pak, iya Pak. Oh, Bapak semangat ya Pak ya. Dan insya Allah yang bilang cakep, pahalanya nambah. Oke, saya mulai ya Pak. Duduk manis sambil makan. Pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan. Teruntuk peserta BIMTEK yang telah datang. Wah, semua dapat pahala nih Pak. Baik, saya Pratiwi Hasri, saya tutup. Oh, punten Bapak, Pak Cintatnya belum saya jemput nih Pak. Saya jemput secara khusus nih Pak. Saya udah mau menutup Pak. Oh begitu, atau Bapak punya pantun? Oh tidak ya, belum disiapkan ya Pak ya. Baik, oke, jadi saya tutup ya Pak ya, izin ya Pak, izin Ibu. Oke, saya Pratiwi Hasri, sampai jumpa besok. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup jam 9 ya Ibu ya, infonya ya. Baik, mungkin ada yang mau mengunjungi pameran, banyak booth-booth keren ya Bu ya.